Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa ya, pasti ngomongnya seperti biasa ya. Seperti apa kalau nggak seperti biasa? Kita hadir setiap minggu sekali, pasti berbincang tentang mujizat-mujizat. Hal-hal yang menurut akal manusia itu tidak mungkin, tapi di dalam Tuhan itu dijadikan mungkin. Itulah mujizat. Tamu saya hari ini dari kecil sampai remaja, sampai menikah, sampai jadi ibu, itu cinta Tuhan luar biasa. Makanya gak heran mujizat demi mujizat itu Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Tapi ya pastinya ada up and down, harus ada harga yang harus dibayar yang sampai sedemikian rupa. Pengen tahu siapakah tamu saya hari ini? Inilah Kakak Maya. Ya, shalom. Kak Maya. Ya, Saya panggil Kak Maya nggak apa-apa ya. ada apa-apa. Biar lebih mudah nih ya. Soalnya Kak Maya ini Iya. cinta di IRA, Kids Iya, Impact. Kids Impact, anak-anak, betul sekali. Itu dari umur berapa tuh Kak Maya? Udah berapa lama di pelayanan di Kids Impact itu udah Pelayanan berapa lama? di Kids Impact sejak SMP ya, Sejak Bunda ya. Iya. Sejak dari SMP sampai hari ini sudah beranak 2 ini. Iya, dari SMP sudah Total udah pelayanan. berapa lama kira-kira? Kurang lebih 19-20 tahun ya. Setia banget di situ ya. Itu mesti karya-karyanya itu luar biasa loh. 19 tahun di Betul Kids Impact sekali, itu ya. Bukan waktu yang singkat. Bukan ada yang singkat. Tanya dulu, kok bisa pilihan di Kids Impact? Sebenarnya pertama kali di Kids Impact itu karena ada sebuah ini ya. Kalau lihat anak-anak, terutama anak-anak nangis ataukah dia mungkin baru minta sesuatu, ataukah mungkin pernah juga lihat anak itu di ini ya, diajar sama orang tuanya itu kayak ada belas kasihan gitu ya. Walaupun memang sebenarnya lebih suka pelayanan yang mungkin lebih ke seni seperti itu, tetapi ini lebih di Kids Impact di anak ini lebih ada rasa panggilan itu lebih besar sekali gitu. Padahal Kak Maya bisa nari gitu. Iya. Tamborin ya harusnya bisa. Tapi Iya, sempat juga betul. kan tamborin ya. Sempat pelayanan di tamborin juga. Jadi karena memang suka menari dari kecil dan kesukaan inilah yang saya salurkan untuk anak-anak, mengajar anak-anak gitu. Jadi kalau suka menari dan akhirnya memang benar bisa menari, dan karena suka dan ada belas kasihan, ada panggilan di anak-anak, jadi lebih ke mengajar anak-anak itu, Bunda. Jadi Kak Maya itu masuk ke Kids Impact itu pertama kali yang diambil itu memang ngajari nari gitu. Pertama kali masuk di Kids Impact tidak langsung menari, tetapi lebih ke mengajar anak-anak, mendampingi mereka. Kalaupun kan biasanya kita pelayanan di Kids Impact itu tidak langsung diberi sebuah tanggung jawab, tetapi lebih ke dampingin anak-anak. Nanti kalau misal ada anak-anak yang mau ke toilet, kita antar tuh, kita dampingin. Ada anak-anak yang suka rame sendiri, kita dampingin supaya dia fokus mendengarkan firman Tuhan, kayak jadi pendamping pelayan anak, karena pada saat itu masih calon gitu ya. Tetapi berjalannya waktu memang benar-benar ada panggilan Tuhan yang ditaruh di hati saya untuk terus ada di pelayanan Kids Impact gitu, Bunda. Sampai hari ini loh. Luar biasa, 19 tahun. Sekarang mau tanya lagi. Iya. Itu dari SMP, berarti Kak Maya itu di keluarga Allah sudah dari SMP. Iya, betul sekali. Dari SMP. Dan Masih bisa cerita nggak waktu pertama kali ke gereja keluarga Allah itu gimana, itu masih ingat nggak? masih ingat ya. Pertama kali masuk di gereja keluarga Allah, nggak tahu kenapa ya, itu
waktu ibadah pertama kali masuk di gereja itu rasanya kayak ada yang apa nih, sesuatu yang saya rasa ya di hati ini kayak klik gitu ya, apa tuh bahasanya klik. Jadi seperti Tuhan itu kayak deket banget gitu ya, kayak aduh kok cintanya nih sampai menyentuh di kedalaman hati. Itu yang pertama kali saya rasakan ya gitu. Jadi Seperti kalau kita kayak cinta mula-mula gitu ya. kayak ketemu pacar gitu Iya, ya. ketemu pacar gitu loh. Jadi ini nih yang tak cari ya. Ada satu apa nih, rasa di dalam hati ini yang nggak mau meninggalkan gitu. Ini rumah. Ini rumah yang Tuhan pilih gitu. Saya paling suka menanya orang kenapa atau bagaimana itu masuk keluarga Allah pertama kali. Rata-rata memang begitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan dengan Betul. kata-kata secara detail, secara pas. Iya, karena Gitu ya. seperti ada magnet intinya gitu ya. Kayak ada magnet yang buat kita itu di dalam itu bisa nyaman dan melekat gitu. Kayak klop, klik itu tadi. Bahasanya klop, klik. Klop klik. Klik klop. Oke. Semenjak itu Kak Maya terus ke sini, terus ke keluarga Allah, Iya. terus akhirnya ambil pelayanan kids itu ya. Kids, ya, Itu namanya betul. IRA ya, Iya. ibadah rayaan. Ibadah rayaan Sampai 19 tahun. 19 tahun. Terus agak-agak dalam dikit ya. Kalau soal jodoh gimana? Anak muda udah Iya. pelayanan, terus cari jodohnya gimana? Nah itu kalau bicara jodoh ini diceritakan bisa 5 hari ya Bunda. 5 menit aja. 5 menit aja ya. Iya, kalau masalah jodoh ini yang Maya alami itu sangat unik ya. Dari awal mula ya boleh dikatakan itu sebuah harapan, impian dan doa yang Maya sangat berharap Tuhan menjawab ya. Karena Maya tipe yang setia ya, kalau memang itu untuk sekali ya, kalau bisa sekali seumur hidup gitu Bunda. Dan ketika ada seseorang yang Maya anggap oh ada ini ya benih cinta gitu ya, kemudian Maya berdoa, Tuhan kalau memang ini jodoh yang Tuhan kasih, kalau memang ini jodoh yang Tuhan berikan buat Maya, waktu itu minta tanda ya. Tandanya ada 3. Oh 3. Ada Satu 3 ya. apa? Yang pertama minta Tuhan, dia karena pernah main sekali ke rumah lalu tidak main lagi. Lama. Lama, cukup lama. Tetapi doanya dia kembali dan dia menyatakan aku cinta kamu gitu ya. Nembak lah gitu ya bahasanya ya. Kemudian yang kedua otomatis mesti orang tua mesti harus menyetujui ini yang saya minta tanda dari Tuhan ya. Karena kalau tidak kita menjalani juga kurang damai sejahtera nih. Betul. Dan yang ketiga dulu rumah Maya itu kan kalau boleh dikatakan kan perumahan kecil Bunda. Jadi dia bangunannya itu masih sisa halaman. Jadi rumahnya kecil, halamannya masih sisa. Aku minta Tuhan kalau memang ini jodohku, aku minta jadi rumah itu bisa ada perubahan. Kadang kan kita ini jadi kayak malu kan Bunda. Waduh, rumahku jelek mungkin. Wah, nanti kalau diapeli gimana kayak gitu ya. Ada kayak merasa minder itu ada. Tetapi itu tidaklah bisa kita paksakan seperti Roro Jonggrang semua harus jadi gitu ya. Nah, di saat seperti inilah tiga-tiganya ini yang Maya nantikan. Kalau memang jodoh, Tuhan akan jawab gitu. Pertama dia akan datang balik lagi dia nyatakan akhirnya. I love you gitu ya. Itu masa muda ya. Terus kemudian kedua ada restu ya. Yang ketiga rumah pengennya dibangun intinya gitu. Dan Tuhan menjawab yang pertama. Yang 2, 3 belum. Oh, ya.
Yang pertama, pertama Tapi minimal sudah pertama dijawab tuh ya berarti harus maju lah ya. harus maju. Nah, Berarti ini berarti ada- restu orang tua. iya, Nah, dapat lah itu. tidak Bunda. Tapi nggak mundur. Tidak mundur, Hmm. tetap ada di satu. Hmm. Ya, kita tetap jalanin itu pacaran tanpa restu ya, Hmm. tanpa restu dari orang tua. Tapi tetap jaga kekudusan iya, ya. betul sekali Bunda. Anak-anak muda Iya. kalau belum dapat restu Iya. ditata dulu aja Iya, kayak betul. Kak Maya ini. Sambil ada Itu waktu berapa ya. lama? Berapa lama menata itu? 8 tahun Bunda. 8 tahun. 8 Apa yang tahun. terjadi ketika nata ini? Sampai dapat restu itu. Waduh, itu bagaikan apa ya, petir di siang bolong gitu ya. Jadi, waduh, rasanya kayak karena tidak ada restu kan jadi susah ya kita mau melakukan banyak hal. Jadi ya mungkin ada banyak anak-anak muda yang saat ini sedang menyaksikan tanpa restu orang tua. Waduh, betapa tersiksa gitu ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Nah, setelah Itu doa terus Maya. iya, doa terus. Pokok Tuhan, kalau memang ini jodoh yang Tuhan kasih, Maya minta ada 3 tanda yang Tuhan jawab. Tolong Tuhan supaya Maya terus tetap bertahan, teguh, dan sampai pada akhirnya ada satu kejadian Bunda yang mungkin walaupun kita tidak ada restu ya, tetapi pernah satu kali ada pergi bersama-sama keluarga besar seperti itu, dan Maya diajak ya waktu itu, dan ada sebuah kecelakaan ya, mobil yang kita tumpangi 4 orang penumpang di depan itu mengalami kecelakaan Bunda. Ada yang bilang Maya itu ketika jatuh, ketika diangkat dari dalam itu semua rambut sampai basah kena air parit, kemudian ada darah juga, dan hanya 2 kata yang keluar dari mulut Maya waktu itu. Kata itu, "Ya Tuhan, tolong," gitu. "Yesus, tolong," seperti anak-anak. "Yesus, tolong." Terus dari tempat kejadian sampai di rumah sakit kandang sapi, diangkut ambulan, 2 kata ini yang terus Maya Katanya ucapkan. nggak sadar. Iya, kan ada saudara yang memberitahu. Oh. Iya, ada saudara yang Jadi memberitahu. nggak sadar itu justru keluar kata-kata itu aja. Iya, iya, hanya 2 kata itu. Yesus, tolong. Ya, ini aku masih kayak teringat di di benak nih ya. Yesus, tolong, seperti itu. Sampai di rumah sakit dikasih oksigen. Di sanalah seperti kayak di surga. Itu yang buat saya ya, karena kayak di surga nih, apa ya, aku dikasih apa ini gitu. Rasanya kayak di surga betul kan, kita menghirup oksigen kan, mungkin jadi karena itu murni kan Bunda, jadi lebih langsung enak sekali di tubuh ini gitu. 2 kata itu, dan di rumah sakit itulah menurut Maya ada sebuah terjadi pembalikan Iya. keadaan. iya, ada sebuah tanda yang kedua yang Tanda kedua. Tuhan ini mulai jawab Bunda Nah. gitu. Dan di rumah sakit itulah calon mertua itu merasa ada sebuah kasih yang tidak tahu datangnya dari mana, tetapi Maya percaya Yesus tolong tadilah yang membuahkan sebuah jawaban di hidup Maya gitu. Jadi nolongnya Tuhan Yesus tuh bukan Iya. hanya secara fisik kecelakaan Yes. Maya aja, tapi Iya, membukakan mertua Iya. untuk memberi restu, memberi restu, iya. mengasihi. Setelah itu Wah. jadi ada kasih yang muncul. Jadi ada kasih dari mama. Berarti semenjak itu kan mulai sadar, mulai Iya. baik, itu mertuanya mulai baik. Mulai baik. Iya, mulai baik, beneran itu. Itu ditengokin gitu. Iya, jadi kan kita berbeda kamar opnam ya waktu itu ya. Jadi ditengok, waduh, pikir Maya ada angin apa nih ya, kok bisa kayak kasihan sama Maya, terus ditengok kayak gitu. Nah itulah yang jawaban Tuhan yang kedua sih. Yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga pengennya rumah itu bisa Kok bisa dibangun gitu ya. bangun?
bangun rumah? Eh, Tiba-tiba gimana? iya, itu juga butuh waktu ya Bunda. Ndak serta-merta yang kita ingin langsung modelnya seperti ini dibangun begini, ndak. Sedikit-sedikit Bunda, Oke. ternyata jawaban Tapi Tuhan itu bisa. ternyata ndak langsung blok gitu ya. Ada yang step by Iya, step ya. step by step. Oke, Ternyata. akhirnya tiga-tiga terjawab. Tapi kayaknya tadi ada peristiwa yang sampai putus. Itu gimana itu? Iya, betul banget Bunda. Itu sudah 8 tahun pacaran, Hah? hampir putus. Malah Itu bukan putusnya hampir, sudah berarti putus sesudah ya. kecelakaan atau sebelum kecelakaan? Sebelum Sebelum kecelakaan. setelah ya, setelah kecelakaan ya berarti ya. Setelah kecelakaan. Setelah kecelakaan putus. Justru saat sudah dapat lampu hijau malah putus. Betul sekali. Oke. Betul Putus terus gimana bisa Wah. nyambung lagi? Lah itu yang Apa kalau nggak sakit itu ya? Aduh, sakitnya sampai di mana itu ya? banget di sisi doa tanda yang Maya minta terjawab, tetapi di sisi lain kok ternyata ada sesuatu yang tidak sinkron dengan jawaban Tuhan. Disinilah Justru dia menjauh. iya, ini Bahkan disinilah diambil orang. akan diambil orang. Iya. Oh. Tapi dari sinilah ada sebuah ini ya, apa namanya, pembelajaran yang baik. Justru ketika seperti itulah Maya ditinggalkan, walaupun itu ada depresi di sana, ada sangat-sangat lemah waktu itu. Pada akhirnya Maya berdoanya dibalik. Aha. Jadi tidak kok begini jadinya. Itu memang depresi betul Maya waktu itu. Tapi di tengah-tengah depresi ada ini ya, ada kelompok sel yang menguatkan ini Bunda. Jadi Maya juga ikut kelompok sel ya waktu itu, sehingga memberi kekuatan, memberikan satu penghiburan, support kayak gitu, sehingga buat Maya inilah yang membuat Maya bisa berdoa gitu. Akhirnya Dan Maya berdoa, doanya Maya, Tuhan berikan kebahagiaan, berikan damai sejahteramu untuk mantan pacar ya gitu. Justru dia dengan orang lain, Maya doanya kebalik. jadi kayak sudah merelakan. Saya lepaskan semuanya dan saya doakan diberkati, diberikan kebahagiaan, damai sejahtera, jadi menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan bilang apa? Jawaban Tuhan, aku akan memberikan jodoh terbaik buatmu. Ini yang waktu Maya berdoa, jawaban ini yang membuat kekuatan besar. Ketika Tapi Maya tahu nggak melepaskan, itu jodohnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena kedua jawabannya gitu kan Bunda. Karena jawaban yang kedua, aku akan memberikan jodoh buatmu. Yang terbaik loh Bunda ini. Yang terbaik. Yang terbaik. Aha. Dan berjalan hanya 3 bulan Bunda setelah itu. Mintalah kembali Bunda. Pacar lama minta kembali nih. Ada angin apa? Kan kita nggak tahu ya. Jadi 3 bulan kita putus. Kemudian bulan keempat minta kembali. Wah. Dan sampai Karena sudah minta-minta rela. ya. Mungkin kalau menurut prediksi saya, Prediksi. Tuhan yang cemburu. Kamu jangan cinta banget sama dia. Oh, ya, gitu ya Bunda. Aku Jangan, dulu iya, gitu jangan loh. sampai dia yang nomor 1 ya. Gini tuh ya, Betul, makanya betul, dibuat betul, betul. putus dulu. Iya. Akhirnya seperti bangsa Iya. Israel ketika tertekan berseru ke sama Tuhan, Iya. Tuhan bila ya, Betul. sampai dapat rema apa tuh tadi? Yang akan memunculkan Iya. kebenaran Terus, seperti terang iya, gitu ya. ada ayat firman Tuhan tuh ya. Bahkan Jadi dengan mertua juga ya. betul sekali. Jadi akhirnya menikahlah, Menikahlah Bunda ya. Jadi berbahagia dan bahagia. Tuhan kan Sekarang berapa putranya? punya putra 2 ya. Iya. Yang pertama cowok, sekarang sudah kuliah, dan yang kedua SMP kelas 3, putri. Nah ini sekarang Kak Maya ini kan punya persewaan juga. Pengen tahu juga nih awalnya Tuhan ngasih apa gitu loh. Kok sampai ini persewaan gitu. Awalnya Kak Maya gimana gitu? Awal mula persewaan baju itu ada karena tadi Bunda kan sering melatih menari. Kemudian otomatis Maya butuh
satu perform yang mana dari kostum, dari make up, kemudian dari gerakan, koreografinya juga semua harus mendukung. Nah, di sanalah Maya membutuhkan baju-baju, pada akhirnya sewa tempat lain. Tapi terbatas, tidak seperti yang Maya inginkan. Model-model baik itu di di match dengan koreografinya ini tidak match. Jadi Maya tuh sering bajunya tuh ini. Iya, betul. Tapi di persewaan nggak ada. Nggak ada. Kepingin model yang begini, tapi itu kok juga nggak ada. dapat dari Tuhan gitu. Iya, betul. Gini, Pokoknya gitu. setiap kali mau ngajar, Maya selalu berdoalah ya. Karena kita terbatas, Bunda. Jadi kalau Tuhan yang kasih ide, Tuhan yang kasih hikmat, saya kira itu mengalahkan semuanya ya gitu. Oke. Jadi akhirnya buatlah baju, Bunda. Beli kain semeter, 2 meter, kemudian Maya masukkan ke penjahit di kampung. Kemudian Maya juga gambar-gambar biasa lah ya, karena pengennya pitanya nanti modelnya seperti ini, kemudian roknya atasannya model begini, dan dibuatlah sama penjahit. Kemudian jadi ada rasa kepuasan tersendiri di situ, Bunda. Walaupun nggak sekolah desain, nggak tidak, sekolah ya. iya tidak dari hobi kesukaan aja. Terus dari situlah baju-baju terkumpul, Bunda. Lalu terkumpul, kemudian wah ini pasti juga bukan Maya aja yang membutuhkan seperti ini, pasti ada orang lain juga yang membutuhkan. Nah, dari sanalah Maya, ini bisa loh kalau disewakan gitu. Seperti kalau Maya sewa, ini bisa disewakan, bisa kalau nanti aku buka, terus berandai-andai, Bunda, kalau aku nanti buka persewaan, buka sejenis butik kayak gitu, aku pengen jadi berkat buat banyak orang dari baju-baju yang ada. Maksudnya, itu, Bunda, jadi berkat. Pengen baju-baju ini boleh bukan hanya Maya yang bisa menikmati untuk anak-anak tari, tetapi orang lain juga bisa. Dengan mungkin ada yang mereka tidak punya biaya untuk pakai baju yang bagus untuk perform. Jadi di sanalah Maya juga kayak. Jadi awalnya persewaan gitu itu ya. Maya nggak pernah mikir ini nanti akan sebesar ini gitu. Kalau mikir sebesar ini, waktu awal mula persewaan mau dibuka, Maya sudah berdoa, Bunda. Tuhan, Maya ingin menjadi berkat. Itu aja, simple. Dan ketika berjalannya waktu, setiap kali berdoa, di dalam benak pikir Maya itu, besok persewaan ini harus jadi seperti ini. Ini namanya kan cantik, Bunda. Cantik Q ya, persewaan Cantik Q. Besok pengen seperti ini. Cantik besok jadi kayak gini. Itu ada jadi dalam semua tuh diimajinasikan. Iya, imajinasikan. Jadi ada di dalam pemikiran kita. Dan di sanalah sambil berjalannya waktu, Maya selalu deket terus ya, berdoa gitu, deket terus sama Tuhan, karena Dia yang kasih ide, yang kasih hikmat. Jadi sambil nempel, sambil kita mengerjakan bagian kita, sambil Maya juga sampai sekolah ya, sekolah baju, otomatis sekolah Bunda. Desain. Ya gitu. Jadi sekolah baik itu jahit, itu Maya lalui. Jadi terus akhirnya sekolah Jahit gitu. sendiri? Iya, jahit, sekolah jahit, kemudian sekolah desain kayak gitu. Ya, sketch-sketch, gambar-gambar. Akhirnya bisa dikerjain sendiri. Iya. Dari orang lain ke penjahit, akhirnya bisa dijahit sendiri, bisa dibuat sendiri. Tapi ada yang membantu, Bunda. Ada penjahit kita. Dari awal persewaan. Pertama kali punya karyawan berapa? 1, Bunda. 1. Dari sudah berapa lama itu? Kurang lebih ini 13 tahun. 13 tahun. Ya. Sekarang karyawannya 10 ya. 10. Ya. Wow. Itu Iya. benar-benar mengandalkan Tuhan. Iya, betul sekali. Covid kemarin sempat sepi. Oh, sangat sepi, Bunda.
2 tahun tanpa orang masuk di persewaan ya. Terus apa yang dikerjain? 2 tahun tanpa ada orang masuk di persewaan, tanpa ada yang sewa, tanpa ada orang yang jahitin ke kita. Yang dikerjakan karyawan tetap masuk, Bunda. Tetap masuk. Mereka tetap masuk, mereka tetap mengerjakan jahitan karena bahan-bahan kita itu, stok bahan kita itu banyak sekali, Bunda. Banyak sekali. Banyak sekali. Satu ruangan penuh itu hanya untuk kain saja. Jadi 2 tahun itu Iya, mempersiapkan baju-baju iya, betul digunakan sekali. untuk yang sudah tertimbun Iya, di gudang Iya. lama. betul sekali. Begitu COVID Iya. selesai, bertebaran lah itu baju bertebaran. kemana-mana. Iya. Wah, luar biasa. Iya. Ini kalau ngomongin mujizat demi mujizat masih banyak sekali. Iya. Tapi sekarang yang jelas Kak Maya itu sudah punya persewaan yang besar, Iya. bahkan studio foto ya kayaknya ya. Iya, bukan Nah, studio cabang, iya. foto, kemudian sudah disayang mertua. Iya, amin, puji Tuhan. Sayangan mertua loh dari sekian anak ya. Akhirnya puji Tuhan Tuhan. bisa membalikkan keadaan Iya. itu, bahkan sekarang berbahagia dengan suaminya, Amin. dengan anak-anak. Oke, Betul sekali. berhubung waktunya sudah terima kasih ya Kak Sama-sama, Maya, Bunda. terus pelayanan, terus Amin. cinta Tuhan. Yes, amin. Pasti dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin, yes. Yang tak terpikirkan bahkan. Haleluya, amin. Oke, semangat, tetap cinta Tuhan. Amin. Pemirsa, itulah bagaimana ya perjalanan seorang anak dara yang dulu dari SMP, tapi cinta Tuhan terus dibawa dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Dari jodoh pun Tuhan sertai, dari karir juga yang tidak bisa jadi bisa. Luar biasa. Jadi tetaplah melekat ke Tuhan. Apa yang tidak bisa dijadikan bisa, apa yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Kalau saat ini mungkin Anda sedang suntuk atau nggak tahu apa yang dikerjakan, bahkan bingung mau apa, datang aja ke rumah Tuhan. Kak Maya ini bisa dapat hikmat karena cinta Tuhan, cinta rumahnya Tuhan, pelayanan oke. Jadi itu yang membukakan mata hatinya untuk ngerti jalan-jalannya Tuhan, dan mujizat demi mujizat dinyatakan dalam hidupnya. Jangan lupa datang ke rumah Tuhan. Ada Pondok Daud, ada ibadah, ada Miracle Net, banyak sekali. Anda bisa buka di webnya Keluarga Allah. Sampai di sini acara Zona Mujizat, kita ketemu di minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.